Semangat pagi teman-teman semua ya. Kembali bertemu dengan saya di bagian 12, melanjutkan materi sebelumnya di bagian 11. Bahwa materi ini saya mencoba secara teoritis ini ya, tentang uji hipotesis ya. Karena ini biasanya di bab 3 ya, nanti mungkin kalau seperti apa hitung-hitungannya di bab 4. Baik, ya semoga teman-teman tidak bosan, kita tetap berbagi informasi saja. Jangan lupa subscribe-nya ya. Nah, jadi teori uji hipotesis kita perlu pengertian dulu bahwa hipotesis penelitian itu nanti yang ada di bab 3, di bab 2 akhir, akan kita tulis di bab 2 akhir. Tapi teorinya di bab 3 ini adalah bahwa teori hipotesis itu, yang dimaksud hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sudah kita buat di bab 1. Nah, sedangkan uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dengan analisis data statistik, baik itu nanti berbagai cara, tapi intinya adalah pembuktiannya itu nanti sebenarnya ada di bab 4 setelah kita melakukan analisis. Nah, di bab 3 kita menulis teori-teorinya tentang uji hipotesis. Nah, hipotesis tadi sudah saya jelaskan adalah merupakan jawaban sementara tentang pernyataan kita di hipotesis penelitian itu di bab 2. Hanya tentu tidak semua memerlukan hipotesis ya teman-teman. Ya, ini hanya hipotesis biasanya digunakan untuk analisis yang bersifat verifikatif ya, baik eksploratif maupun metode-metode lain ya. Sedangkan untuk yang bersifat deskriptif itu memang tidak memerlukan hipotesis. Contoh macam hipotesis ya, yang sudah nyambung dengan materi kita sebelumnya. Misalnya di bab 2 akhir itu kita tulis budaya kerja pada PT Angin Ribut adalah baik. Nah, itu deskriptif sebenarnya. Tapi itu nanti tidak kita buktikan. Biasanya yang kita buktikan itu adalah yang sifatnya asosiatif ya. Contoh kedua misalnya kerjasama tim lebih kuat dibandingkan dengan misalnya dengan budaya kerja. Nah, ini perbandingan ya. Kalau yang ketiga adalah contoh budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada PT Angin Ribut misalnya. Nah, intinya bahwa hipotesis itu kita perlukan untuk untuk dugaan-dugaan yang bersifat verifikatif. Ya, kalau yang untuk deskriptif tidak perlu kita membuat hipotesis. Nah, kemudian istilah atau simbol dari uji hipotesis itu adalah hipotesis nihil atau hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya atau tidak ada pengaruh antara variabel. Sedangkan hipotesis alternatif atau biasa kita sebut HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kira-kira perbedaan HA dengan HO. Nah, langkah-langkah uji hipotesis adalah yang pertama kita harus merumuskan dulu antara HA dan HO. Kemudian menentukan batas kritis dan derajat bebasnya, ya artinya
ya derajat bebas itu nanti berapa yang kita tentukan. Derajat kritis itu tingkat alfanya misalnya 5%, kemudian derajat bebasnya misalnya 95. Jadi artinya di sini sudah saya jelaskan bahwa kita selaku peneliti tidak mungkin akan menghasilkan 100% benar. Maka kita buat toleransi. A adalah tingkat kesalahan misalnya 5%, berarti tingkat kebenarannya itu adalah 95%. Kemudian kita akan menganalisis, menentukan nilai hitungnya, T hitungnya, baru kita mengambil kesimpulan ya, pengambilan keputusan dan pengambilan kesimpulan. Begitu kira-kira langkah-langkahnya. Jadi pengujian hipotesis itu juga ada dua sisi, kemudian satu sisi kanan atau kiri seperti itu ya. Kalau dua sisi biasanya simbolnya itu adalah sama dengan, sedangkan kalau satu sisi itu adalah antara lebih kecil atau lebih besar. Ya tentu lebih lengkapnya teman-teman harus membaca buku metodologi ya, karena bagaimanapun secara teori kita harus memahami ya. Sementara saya lebih ke praktis bagaimana menyusun laporan atau menyusun proposal. Rumusan hipotesis itu adalah ya tadi saya katakan H0 atau HA itu, kemudian itu simbol-simbolnya, dan tadi saya katakan sama dengan atau tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya. Saya minta teman-teman tetap harus mempelajari buku metodologi ya. Nah, ini menentukan batas kritis ya. Kita akan menentukan batas kritis apakah dengan 1%, 5%, atau 10% ya. Batas kritis itu adalah tingkat alfa itu sebenarnya tingkat kesalahan dengan signifikansinya berapa. Berarti kemudian kalau misalnya ujinya itu uji dua sisi, itu berarti kalau tadi alfanya 5%, maka kanan kiri dibagi 2,5 itu kira-kira ya. Nah kemudian derajat bebasnya di F, derajat bebas itu adalah seberapa besar sampel kita ya. Kita tetap dasarnya kepada sampel kita. Kemudian kalau satu sampel di F adalah satu sisi, misalnya N-1 sisi, maaf, jadi maksudnya kalau satu sampel itu DF-nya sama dengan N-1, sementara kalau dua sampel DF-nya adalah N1 plus N2 minus 2, kira-kira seperti itu ya. Tetap teman-teman ini harus membaca di buku metodologi, karena saya tidak banyak memberi masukan tentang teori ini, hanya kepada lebih praktis ya. Nah, menentukan keputusan setelah kita menghitung hasil hipotesis nanti di bab 4, maka kita akan menentukan keputusan, di mana keputusan itu koridornya seperti ini. Jadi kita membandingkan antara nilai hitung dengan nilai kritis ya. Apabila T hitung lebih besar daripada T kritis, maka keputusan menolak HO dan sebaliknya. Jadi kalau kita menolak HO, berarti HA diterima. Nah, kalau HA diterima, berarti kalau tadi kita menduga ada pengaruh atau ada hubungan, berarti betul karena HA-nya diterima gitu. Ya. Atau juga bisa menggunakan kurva distribusi normal ya. Sama, jadi intinya kalau HO itu ditolak atau H0 itu ditolak, maka diterima, berarti dugaan kita, hipotesis kita itu benar, kira-kira seperti itu maknanya. Nah, ini contoh aja dua sisi tadi, yang di F-nya itu di daerah tengah yang putih itu. Nah, ini satu sisi ya, ke sisi kanan, sisi kiri. Nah, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan ya? Jadi kita menyimpulkan ya.
Jadi HO ditolak, H0 ditolak apabila statistik hitung itu lebih besar atau sama dengan statistik tabel, ya. Kalau kebetulan sama. Kemudian HO gagal atau ditolak apabila statistik hitung lebih kecil daripada statistik tabel, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan kemudian kita harus juga menghitung nilai signifikansinya, nilai UCT-nya, ya. Kalau misalnya UCT-nya itu ternyata lebih besar, lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, sebaliknya seperti itu, ya. Apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,5, maka HO diterima. Jadi intinya dari sini, kalau hasilnya ditolak, H0 ditolak, berarti betul dugaan kita. Itu karena HA-nya diterima, analisis kan, HA itu hasil kerja kita, ya, hasil analisis kerja kita itu HA. Nah, ini contoh-contoh saja sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana kita mengambil kesimpulan sudah. Nah, kita contohkan aja sekarang bahwa bagaimana kita melakukan uji T atau uji tingkat kritis tadi. Jadi uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian kita yang kita tulis di bab 2, ya. Mengenai pengaruh, mengenai hubungan, ya, antar variabel bebas dan biasanya terhadap variabel dependent atau terikat. Ya, rumus yang familiar seperti ini, ya, sudah, yang hitungnya tetap pakai SPSS, ya. Kalau ngitung manual sudah nggak zaman kali sekarang, kecuali hanya kita untuk membuktikan. Boleh. Nah, dari hasil uji T, ya, dengan rumus itu atau mungkin dengan SPSS, apabila signifikansinya uji T itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh, ya, antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi dengan uji T hasilnya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, ya. Yang mudah diingat-ingat, apabila hasilnya H0 itu ditolak, berarti penelitian kita, dugaan kita benar. Itu aja, ya. Daripada kita membaca teori mungkin tidak mudah dipahami, ya. Intinya kan kita menulis di bab 2 terdapat pengaruh, terdapat dugaan sementara, terdapat hubungan. Nah, nanti setelah hasil uji hipotesis, ternyata uji T-nya itu hasilnya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Yang kadang-kadang membuat persepsi kita membingungkan, HO ditolak berarti tidak ada pengaruh. Bukan, justru sebaliknya. Kalau HO ditolak, berarti kan HA diterima. HA diterima itu adalah HA merupakan hasil kerja, hasil penelitian kita, hasil analisis kita diterima, gitu, ya. Berarti uji hipotesis kita benar. Hasil analisis, bukan, maksud saya hipotesis penelitian kita berarti benar. Jadi supaya mudah kita pahami, apabila H0 ditolak, sama dengan artinya hipotesis penelitian kita yang kita duga di bab 2 itu benar. Itu aja, ya, kesimpulannya, supaya kita mudah mengingat-ingat. Seperti itu kira-kira. Jadi harapan kita itu kalau meneliti H0-nya itu ditolak, itu aja lah kira-kira, supaya HA diterima, berarti dugaan kita, hipotesis kita di bab 2 itu benar, terbukti, kira-kira seperti itulah, ya. Nah, ini contoh, misalnya dari hasil analisis, saya contohkan tentang budaya kerja, ya. Tadi dengan teori uji T tadi, bahwa apabila signifikansi dengan T hitung lebih kecil daripada 0,05, maka
HO kita, H0 kita ditolak. Berarti dugaan kita, hipotesis penelitian kita benar, karena sebagai contoh di sini kan hasilnya 0,007 ya. 0,007 berarti 0,007 itu lebih kecil dari 0,05 ya kan, 0,05 nilai kritisnya, sedangkan hasil perhitungan kita menghasilkan tadi 0,007 lebih kecil, berarti H0 ditolak. Artinya dugaan kita, hipotesis penelitian kita yang kita tulis di bab 2 itu benar, terbukti gitu. Nah, itu uji T, uji signifikansi. Nah, biasanya itu uji T itu kita gunakan untuk uji parsial. Ya, uji parsial. Misalnya tadi uji parsialnya pengaruh budaya kerja terhadap kinerja. Kemudian pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja. Itu uji pengaruh parsial. Kita gunakan tadi uji T. Nah, biasanya di samping uji parsial, kita juga melakukan dugaan simultan atau bersama-sama. Biasanya ya, setelah terdapat pengaruh parsial, maka juga biasanya terdapat pengaruh simultan antara budaya kerja dan kerjasama tim terhadap kinerja. Nah, kalau dengan simultan tadi ya, dugaan simultan, maka ujinya bukan uji T tapi uji F ya, uji F. Nah, dalam penulisan kadang-kadang teman-teman salah ya, uji T dengan T-nya T besar, T-nya T kecil ya teman-teman kalau nanti menulis. Kalau uji F betul dengan uji F-nya F besar. Nah, uji F ini bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Ya, jadi ini untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen atau seluruh variabel-variabel. Kalau teman-teman menelitinya mungkin variabel independennya lebih daripada satu, katakanlah X1, X2, X3 itu bisa itu dengan menggunakan uji F ya. Namun dalam saya contohkan adalah dua variabel bebas ya, budaya kerja dan kerjasama tim. Nanti teman-teman kalau meneliti lebih daripada dua pun tidak jadi masalah lah untuk menguji simultannya atau bersama-samanya antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan uji F. Ya. Nah, ini digunakan adalah tingkatannya sama ya, misalnya tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0, ya. Ini sebenarnya 0,05 ya, salah menulis 5%. Nah, jika nilai signifikansinya itu adalah lebih kecil daripada 0,05, maka bahwa variabel independen secara simultan tadi mempengaruhi variabel dependen ya. Sama dengan uji T tadi ininya batasannya. Nah, ini contoh rumus uji F, tentu tidak secara manual, teman-teman tetap akan menggunakan tool di SPSS lebih praktis. Nah, ini menurut Ghazali seperti itu. Jadi intinya sama seperti uji T tadi ya, seperti uji tadi. Nah, ini contohnya. Nah, hasil keputusannya berarti kalau seperti ini, karena di situ berarti lebih kecil daripada 0,05 ya. Ya, signifikansinya adalah 0,003. Berarti dari hasil uji analisis kalau kita temukan seperti ini, hasilnya 0,003, maka H0 ditolak ya, dan H0
HA diterima ya. Karena nilai F-nya adalah 4,641 dengan nilai signifikansi 0,003 ya, artinya budaya kerja dan kerjasama tim berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. Oke, jadi untuk bab 3 teman-teman ya, sampai di sini bagian 12 ini. Nanti bagian berikutnya tentang analisis deskriptif dan analisis verifikatif akan saya sampaikan di bagian 13 dan 14. Jadi bagi teman-teman yang sedang menyusun proposal sampai di sini, teman-teman pelajari dari bagian 1 sampai bagian 12 ini adalah teman-teman menyusun proposal. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah membuat proposal dan sudah melakukan penelitian dan sudah melakukan analisis, maka nanti akan bisa, barangkali perlu bisa dibantu dengan materi saya ini di bagian 13 dan seterusnya ya. Baik, itu mungkin teman-teman semua materi di bagian 12 saya sampaikan. Sekali lagi bahwa materi sampai di bagian 12 ini sudah bisa teman-teman menyusun proposal bagi yang sedang menyusun proposal. Adapun bagi teman-teman yang sudah melakukan penelitian dan sudah menganalisis, nanti akan saya sampaikan metode praktisnya di bagian 13 dan seterusnya. Terima kasih, semangat pagi. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin kata-kata saya kadang-kadang tidak pas ya, maklum sudah tua ya, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi makna kepada teman-teman untuk memahami apa yang saya sampaikan ya. Sekali lagi semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.